Yes. Ya, saya coba nambahin dikit ya. Ini kan permasalahan jilbab ini kan cukup menarik. Seperti tadi yang disampaikan, sekarang kan polemiknya kan ada beberapa orang itu yang menganggap bahwa jilbab itu tidak wajib. Jilbab itu bagian dari budaya dan sebagainya. Dan masalahnya yang jadi permasalahan itu, yang ngomong seperti ini bukan orang sembarangan, tapi orang yang ada gelar profesornya, orang berilmu dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menanggapi? Cukup simpel sebenarnya, jawabannya simpel aja. Jilbab ini kewajiban. Jilbab itu kewajiban. Dan dibandingkan profesor ini, kalau kita bandingkan profesor ini dengan Ibnu Katsir, wah itu udah kayak setetes air dari satu ember air. Jadi nggak ada apa-apanya. Ya, yang diutamakan itu kewajibannya, bukan masalah budayanya. Nggak ada budaya. Menutup aurat itu wajib. 4 mazhab itu rata-rata mengatakan menutup aurat itu wajib, termasuk Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Bahkan ini kembali ke pertanyaan kedua yang mengatakan jilbab sama cadar. Jilbab sama cadar ini, yang pertama kembali lagi menutup aurat wajib. Jilbab itu bagian kedua daripada cadar. Ketika seseorang itu memilih tidak menggunakan cadar, dia boleh menggunakan jilbab biasa. Kecuali jilbab biasa dalam artian dia menutup aurat kecuali wajah sama telapak tangan. Cadar itu jangan dikatakan budaya, itu bagian dari syariat. Itu syariat juga. Hanya saja kan kita tidak dituntut harus menggunakan cadar. Yang mau memakai cadar boleh, kita tidak boleh menghina yang memakai cadar. Begitupun sebaliknya, yang tidak memakai cadar juga tidak boleh kita menghina. Jadi itu sama-sama bagian daripada syariat, suatu kewajiban. Dan manakala ada orang yang mengatakan di luar sana bahwa ini adalah bagian dari budaya, ya maaf aja, mungkin dia terafiliasi sama pemikiran-pemikiran liberal. Kalaupun mungkin ada beberapa pandangannya yang lain itu yang termasuk dalam memojokkan Islam, mungkin dia liberal. Tapi kalau mungkin pemikirannya hanya di bagian jilbab, ya kita nggak usah terima pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena sekali lagi kita kembali kepada ulama-ulama zaman dulu, seperti Imam Syafi'i, Maliki dan lain sebagainya, Ibnu Katsir. Kalau dibandingkan orang-orang hebat seperti itu, orang-orang ini nggak ada apa-apanya. Hanya orang bodoh kalau dibandingkan sama ulama-ulama zaman dulu. Itu yang pertama. Terus saya kembali ke pertanyaan yang sebelumnya ya, pertanyaan dari Ibu Anissa Mufliha. Itu sebenarnya saya belum tangkap gitu. Arah pertanyaan sama jawaban dari pemakalah itu saya belum tangkap. Yang saya tahu kan pertanyaannya mungkin kalau dikasih simpel itu seperti ini. Kenapa para wanita-wanita zaman dulu itu tidak menutup secara langsung kerudung kepalanya? Kenapa mereka melilitkan kerudung itu di leher tapi masih kelihatan kepalanya, atau hanya sebagian dari wajahnya masih ada kelihatan rambutnya? Itu tadi saya belum ketemu ya jawaban pastinya ya. Makanya di sini saya mau nambahkan, kenapa zaman-zaman dulu itu wanita-wanitanya, kita kembali mungkin ke zaman-zaman wali-wali Songo itu, kenapa nggak dituntut harus langsung tutup semua? Karena kembali lagi ke cara dakwah orang-orang para wali-wali zaman dulu. Wali-wali zaman dulu itu tidak mutlak membuat nilai-nilai Islam itu langsung mutlak ke masyarakat. Tapi yang ditanamkan pertama kali di masa-masa wali Songo itu bagaimana agar umat Islam itu mau menerima rukun Islam sama rukun iman. Itu yang paling diutamakan. Jadi untuk masalah-masalah yang lebih sensitif itu belum diterapkan. Yang penting mereka mau menerima rukun iman dan rukun Islam aja. Setelah rukun iman dan rukun Islam diterapkan, baru mereka mulai sedikit-sedikit. Karena untuk menghilangkan secara langsung pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha itu susah. Makanya bertahap sedikit demi sedikit. Dan cara dakwah mereka pun masih berkaitan dengan budaya-budaya Hindu-Buddha. Makanya nggak bisa secara langsung totalitas harus nutup aurat semua ya. Nggak ada yang mau masuk Islam nanti. Makanya bertahap sedikit demi sedikit, sehingga dengan datangnya perkembangan zaman, masuk segala macam itu, masuk kulturasi dan segala macam itu, makanya mulai Islamnya lebih kuat, makanya mulai disuruh nutup aurat itu secara penuh. Jadi seperti itu. Itu sedikit tambahan dari saya. Tapi ya intinya yang mau saya sampaikan itu, jilbab itu kewajiban mutlak. Hanya orang gila yang tidak mau menutup aurat itu. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan sekarang itu jilbab itu tidak wajib sebagai budaya dan sebagainya, itu nggak bisa diterima. Walaupun dia bergelar profesor, jangankan 1 profesor, 1000 profesor pun itu tidak bisa diterima. Karena itu bagian daripada aurat.
kecuali non muslim. Jadi seperti itu mungkin tambahan dari saya.